Halo, I'm Miss Pupul. Hari ini kita mau bahas tentang procedure text. Apa itu procedure text? Procedure text itu teks yang memberikan instruksi untuk melakukan sesuatu. Lalu, what is the function? Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan melalui langkah-langkah yang berurutan. Selanjutnya, ada structure of procedure text. Pertama ada goal, materials, and steps. Apa sih goal? Goal itu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan dari procedure text. Jadi maksud dari teks yang kamu buat ini tuh apa? Procedure text yang kamu buat ini tuh apa maksudnya? Lalu ada materials. Materials ini memberikan informasi tentang apa aja yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Materials itu terbagi menjadi dua, yaitu ingredients atau bahan-bahan dan tools atau alat-alat. Jadi di materials ini nanti ada bahan-bahan dan alatnya apa aja sih yang digunakan, bahannya apa aja sih gitu. Lalu ada steps atau cara, jadi berisi daftar urutan instruksi untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi yang terakhir itu ada cara-caranya, misalkan pertama harus ngapain, kedua harus apa, sampai urutan yang terakhir. Selanjutnya, kaidah kebahasaan procedure text. Yang pertama menggunakan simple present tense. Jadi, yang namanya simple present tense itu otomatis pakai kata kerja pertama, ya. Lanjut, ada kita menggunakan kalimat perintah atau imperative sentences. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau connectives. Jadi, kata penghubung ini digunakan dalam sebuah procedure text untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya. Supaya apa? Supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut dan mudah dipahami. Contoh, bisa pakai firstly, secondly, then, after that, finally. Masih ada beberapa kata penghubung lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja. Terakhir, menggunakan kata keterangan atau adverb. Kata keterangan atau adverb digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Ada dua jenis adverb pada procedure text, yaitu yang pertama adverb of time dan yang kedua ada adverb of manner. Apa sih adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita harus melakukan sesuatu? Jadi adverb of time ini untuk mengetahui berapa lama sih kita melakukan sesuatu ini, bisa 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Contohnya bisa memakai in 10 minutes or for 1 hour. Selanjutnya ada adverb of manner. Apa sih itu? Jadi adverb of manner itu keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya bisa pakai slowly, well, evenly. Nah, selanjutnya ada dua jenis procedure text. Yang pertama, procedure text yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contoh, misalnya bagaimana cara menggunakan sebuah kamera, bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word gitu. Kalau di sini ada contohnya seperti how to use an air fryer, how to use a dishwasher, and how to use a camera. Selanjutnya ada procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Kalau yang sebelumnya kan tadi bagaimana cara menggunakan sesuatu. Nah, kalau yang ini kegiatan, cara melakukan sesuatunya. Ya, bukan menggunakan, jadi melakukan sesuatu. Misalkan gimana sih cara membuat secangkir teh manis? Gimana cara membuat sup? Kayak gitu. Nah, kalau di sini ada contohnya how to play the violin, how to create a website, and how to make rendang. Jadi nggak selalu membuat makanan, membuat minuman, bisa juga bagaimana sih cara membuat website, bagaimana cara bermain biola atau gitar misalnya. Selanjutnya ada contoh tentang procedure text. Di sini ada goal, tujuannya. How to grow carrots. Lalu ada materials. Apa aja yang dibutuhkannya? Ada carrot seeds, sun, garden patch, soil, shade, shove, water, and rake. Selanjutnya ada steps atau langkah-langkahnya. Nah, di sini ada 8 langkah. Diakhiri dengan finally. Jadi harus ada penutupnya juga.
Nah, di sini juga ada contoh yang kedua, how to make a glass of iced coffee milk. Ada ingredients, bahan-bahannya apa saja yang dibutuhkan sudah jelas ada di sana, bisa kalian baca. Jadi selain bahan juga disebutkan alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan. Selanjutnya ada steps atau langkah-langkahnya ya. Jadi langkahnya diurutkan sampai selesai, sampai yang mau kita bikin tuh jadi, sampai es kopi susunya itu jadi. Karena di sini sedang membicarakan es kopi susu, bagaimana cara membuat es kopi susu. Oke, sekarang kita bahas chapter procedure testnya dari contoh yang tadi. Dari contoh yang how to make a glass of iced coffee milk ya. Dari goalnya dulu, goalnya itu atau tujuan dari procedure text yang tadi kita bahas itu yaitu how to make a glass of iced coffee milk. Karena judul tersebut memberikan informasi atau tujuan dari procedure text yang sedang dibahas. Lalu bagian ingredients. Jadi ingredients itu merupakan materials karena keduanya memiliki arti yang hampir sama dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat segelas es kopi susu. Jadi di ingredients itu juga ada alat-alatnya apa aja toolsnya. Jadi bukan cuma bahan, kita sebutkan juga alat-alat yang dibutuhkan apa. Nah, terakhir ada 6 langkah tadi untuk membuat segelas es kopi susu. Nah, cara membuat segelas es kopi tersebut termasuk dalam bagian steps karena berisi daftar instruksi untuk membuat segelas kopi susu. Oke, let's try. Mari kita coba. Thanks for watching.